Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait akuntansi murabahah. Baik, adapun yang akan dibahas dalam pembelajaran akuntansi murabahah kali ini, diantaranya pertama nanti akan disampaikan terkait dengan definisi akan murabahah. Ya, ini mungkin saudara sudah tidak asing lagi, sudah banyak yang mengetahui apa sih murabahah itu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis akan murabahah yang memang biasanya dilakukan di lembaga keuangan syariah itu seperti apa ya. Dan yang utama adalah nanti saudara juga diharapkan bisa mencatat transaksi murabahah ke dalam jurnal. Jadi ini sesuai dengan perlakuan akuntansi murabahah di PSAK nomor 102 gitu ya. Kemudian nanti saudara juga diharapkan bisa menyelesaikan kasus-kasus ya terkait dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal yang berkaitan dengan akan murabahah. Oke, langsung saja. Sekarang kita belajar tentang definisi murabahah ya. Sebenarnya saudara saya yakin sudah paham ya, sudah memahami apa sebenarnya murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi di sini jelas penjual ataupun pembeli sama-sama tahu berapa sih sebenarnya harga pokoknya, berapa yang menjadi keuntungannya ya. Sehingga di situ merupakan salah satu pembeda antara murabahah dengan jual beli biasa. Di antaranya adalah diketahuinya berapa margin dan juga berapa harga pokok dari barang yang dijual tersebut, sehingga nanti akan berpengaruh juga terhadap penyajian atau pencatatan di jurnalnya. Dia berbeda dengan jurnal transaksi jual beli biasa. Itu adalah definisi murabahah ya. Intinya di situ sama-sama tahu antara pembeli dan penjual berapa harga pokoknya, berapa marginnya. Oke, jenis akan murabahah ya. Di sini sebenarnya kalau kita melihat jenis akan murabahahnya itu ada dua ya. Ada murabahah dengan pesanan dan ada murabahah tanpa pesanan. Jelas kalau misalkan murabahah dengan pesanan berarti si akan murabahah tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu konsumen atau pembeli melakukan pemesanan kepada penjual gitu. Dan di sini biasanya untuk pesanan ini biasanya untuk barang-barang yang sifatnya pre-order ya, dipesan dulu baru dibuatkan gitu kan. Nah, di sini ada sifatnya ada yang mengikat dan juga tidak mengikat. Kalau mengikat berarti mau tidak mau si pembeli harus membeli barang yang telah dipesannya tersebut ya. Dengan kata lain, si pembeli tidak bisa membatalkan pembelian tersebut karena di sini mengikat gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, dari murabahah pesanan ini ada juga yang tidak mengikat. Jadi jenis murabahah yang memang dipesan terlebih dahulu atau pre-order, tapi ketika si pembeli membatalkan itu tidak menjadi permasalahan ya. Itu tidak mengapa karena di sini tidak mengikat. Nah, nanti biasanya ini mengikat tidak mengikatnya itu tergantung dari jenis barang yang kita pesankan ya. Kalau misalnya seandainya pre-ordernya untuk barang-barang yang sifatnya khusus gitu ya, misalkan dibuatnya memang sesuai dengan ukuran si pembeli, misalkan ya sesuai dengan selera si pembeli, itu jelas mengikat karena si penjual di sini hanya menyediakan barang tersebut untuk pembeli tersebut. Okay? Beda halnya misalkan dengan yang tidak mengikat, biasanya itu terjadi pada barang-barang yang sifatnya umum gitu ya. Misalkan bisa dipergunakan untuk siapa saja gitu kan. Misalkan ketika saya mesan barang berupa kebutuhan pokok misalkan ya, kemudian misalkan barang tersebut tidak jadi dibeli gitu ya, itu kan berarti tidak mengapa karena bisa jadi si penjual menjual kembali ya, menjualnya kepada konsumen lain. Nah, itu artinya tidak mengikat. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus ya dari barang yang dibuat tersebut atau peruntukan khusus untuk barang yang dibuat tersebut. Kemudian ada juga murabahah tanpa pesanan. Kalau murabahah tanpa pesanan, jelas akan murabahah tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu menerima pesanan dari pembeli gitu ya. Jadi langsung dibeli, langsung dilakukan transaksi jual beli tanpa adanya
pesanan. Nah, ini bisa terjadi ke dalam dua hal ini ya. Merubah itu bisa dengan merubah pesanan, bisa juga dengan merubah tanpa pesanan. Sekarang akan merubah berdasarkan cara pembayarannya ya. Jadi kalau misalkan merubah itu sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi pembayarannya bisa tunai ya, yang kedua bisa secara tangguh atau secara angsuran gitu ya. Ini sudah biasa dilakukan di masyarakat gitu ya, baik tunai maupun tangguh. Namun biasanya untuk lembaga keuangan syariah ya, misalkan bank contohnya, itu banyak yang melakukan akan merubah dengan berdasarkan cara pembayaran secara tangguh atau berdasarkan angsuran ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya pelakuan aplikasi untuk transaksi murabah ini. Sesuai dengan PSAK nomor 102 gitu ya, di situ ada ketentuan untuk pencatatan akuntansi murabah itu ya. Di sana pihak-pihak yang memang terkait dengan transaksi murabah ini sebenarnya cukup dicatat oleh penjual dan pembeli gitu ya. Meskipun mungkin nanti ada juga pihak ketiga ya, misalkan seperti supplier yang menyediakan barang kepada penjual, itu juga ada transaksi di sana. Namun di sini yang utama adalah bagaimana kita bisa menyajikan atau bisa mencatat transaksi murabah tersebut untuk penjual maupun untuk pembeli ya. Jadi nanti kita buat dua sisi, jurnal untuk penjual seperti apa, kemudian jurnal untuk pembeli seperti apa. Berikut adalah akuntansi murabah untuk penjual. Jadi sebenarnya apa saja sih sebenarnya yang perlu dicatat oleh penjual yang terkait dengan transaksi murabah ini ya. Jadi di sini ada beberapa kegiatan atau beberapa hal yang memang perlu dicatat oleh penjual ya. Sekali lagi ini dicatat oleh penjual ya, karena bisa jadi di penjualnya ada jurnal tapi di pembeli itu tidak ada, atau sebaliknya ya, bisa jadi seperti itu. Namun di sini kita bahas dulu apa saja sih sebenarnya yang harus dicatat oleh penjual dalam transaksi murabah ini ya. Nanti kita akan simulasikan. Oke, pertama yaitu adalah pencatatan pada saat perolehan aset murabah. Jadi di sini ketika misalkan si penjual memperoleh aset murabah ya, tentunya ini ketika akan murabah ini dilakukan ya dengan pembeli misalkan ya, sebelumnya pasti si penjual harus memperoleh atau menyetok ya aset yang akan dijual tersebut dari supplier ya. Nah, di sini perlu dilakukan pencatatan oleh penjual seperti itu. Nah, pencatatannya seperti apa gitu nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pencatatan pada saat penurunan nilai aset murabah. Jadi ada kalanya gitu ya, nilai aset murabah yang sudah masuk ke gudang gitu ya, yang memang misalkan sudah dibeli dari supplier, masuk ke gudang, kemudian sebelum si barang tersebut diserahkan misalkan ke pembeli, itu ada kalanya mengalami penurunan nilai. Nah, di sini ketika ada penurunan nilai tersebut, si penjual wajib mencatatnya gitu ya, karena akan penurunan nilai ini akan mengurangi nilai atau aset murabah itu sendiri. Biasanya saat penurunan nilai ini bisa jadi disebabkan karena beberapa hal ya. Bisa jadi misalnya karena memang ada kejadian di perjalanan gitu sehingga menyebabkan nilai asetnya itu menyusut gitu kan ya. Atau misalnya ada hal-hal yang lain yang tidak diduga sehingga menyebabkan misalkan nilai asetnya juga menurun gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah pencatatan diskon murabah. Nah, untuk pencatatan diskon murabah ini ada beberapa perlakuan gitu ya. Apakah diskon tersebut menjadi milik penjual ya? Nah, ini tentunya diskon adalah diskon yang diberikan oleh supplier ya. Diskon yang diberikan oleh supplier pada penjual. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual ya, atau diskon tersebut menjadi hak pembeli. Nah, di sini kita lihat kapan sih sebenarnya si supplier tersebut memberikan diskon ini. Kalau misalkan si supplier memberikan diskon ini ketika si barang yang dibeli oleh penjual itu belum
akargan dengan pembeli gitu ya, nah maka diskon tersebut adalah milik penjual ya. Namun ketika misalkan diskon ini diberikan oleh supplier gitu ya, tetapi si penjual dengan pembeli itu sudah melakukan akad murabahah, nah maka diskon tersebut adalah harusnya menjadi hak pembeli ya. Sehingga di sini pencatatannya juga tergantung dari kapan sih diskon dari supplier ini diberikan ya. Karena sekali lagi ini adalah diskon yang diberikan oleh supplier kepada penjual atas barang yang akan diperjualbelikan. Ya tergantung kapan. Kalau seandainya misalkan si barang yang yang dibeli dari supplier tersebut belum dijual kembali, itu berarti menjadi hak penjual. Tetapi ketika diskon tersebut diberikan oleh supplier pada penjual pada saat si penjual telah melakukan akad murabahah gitu ya dari barang tersebut, maka diskon tersebut adalah milik pembeli. Oke, kemudian yang keempat adalah pencatatan uang muka dari pembeli. Nah, pencatatan uang muka dari pembeli ini memang disebutnya biasanya DP ya, DP atau istilahnya itu urban ya. Nah, ada kalanya juga misalkan si pembeli itu sebelum melakukan transaksi jual beli itu memberikan sejumlah uang muka atau down payment ya. DP itu kan down payment atau urban kepada penjual. Nah, nanti bagi penjual berarti uang muka ini dianggap sebagai utang ya, karena penjual belum menyerahkan barang kepada pembeli, sehingga di sini nanti akan dicatatnya ke dalam utang lain-lain murabahah biasanya seperti itu. Namun bagi si pembeli, utang ini berarti sifatnya adalah seperti piutang ya, piutang yang memang di situ harus diganti dengan barang yang nanti akan dibeli. Ini nanti uang muka ini tergantung dari berapa sih sebenarnya besaran uang muka yang diberikan oleh si pembeli. Oke, kemudian yang kelima yaitu pencatatan pada saat penyerahan aset murabahah serta pengakuan keuntungan murabahah. Nah, di sini jelas ketika misalkan si penjual menyerahkan aset murabahah ya, ketika terjadi transaksi jual beli atau akan murabahah terjadi, maka misalkan si penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Nah, ini ketika misalkan penyerahan barang tersebut pada pembeli, maka otomatis dong di sini harus ada pencatatan. Nah, pencatatannya bisa jadi ini tergantung dari tadi cara pembayarannya, apakah tunai atau secara angsuran. Intinya nanti si penjual harus mengkreditkan ya aset murabahah ini sejumlah harga yang dijual tersebut ya, harga pokoknya itu berapa gitu ya. Sehingga nanti aset murabahahnya akan di sebelah kredit gitu ya, karena di sini si penjual memberikan barang kepada pembeli, sehingga otomatis aset murabahah tersebut ketika diserahkan akan mengurangi jumlah aset murabahah yang dimiliki oleh penjual. Kemudian di sini juga ada pengakuan keuntungan murabahah. Nah, untuk pengakuan keuntungan murabahah ini gitu ya, kalau misalkan dilakukan secara tunai ya, maka otomatis yang namanya keuntungannya itu atau dinamakannya pendapatan margin murabahah itu langsung dicatat sebesar marginnya di sebelah kredit ya, atau keuntungannya langsung diakui. Namun apabila misalkan aset murabahah ini dijual kepada pembeli dengan cara tangguh atau angsuran, maka di sini si penjual tidak boleh langsung mengakui ya si margin tersebut sebagai pendapatan margin murabahah. Tapi dicatatnya adalah diakuinya sebagai margin murabahah tangguhan. Nah, jadi jelas di sini kalau misalnya dalam konsep akuntansi syariah gitu ya, di situ ketika misalkan keuntungan yang diperolehnya memang belum menjadi belum di tangan lah ibaratnya ya, belum di tangan, karena ini kan sifatnya masih angsuran, berarti untungnya sebenarnya ada sih, untungnya ada, cuma belum diterima gitu ya. Nah, itu tidak bisa langsung diakui sebagai pendapatan margin murabahah gitu ya. Maka di sini menganut case basic sebenarnya, tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan margin murabahah.
tapi diakui sebagai margin merubah tangguhan. Nah, nanti ketika misalkan si pembeli membayar setiap kali angsuran, baru dari setiap kali angsuran tersebut marginnya berapa, barulah diakui sebagai pendapatan margin merubah. Ya, jadi sini jelas sebenarnya dari segi pengakuan keuntungannya juga ini berbeda dengan transaksi jual beli biasa. Oke, itu diantaranya akuntansi atau pencatatan transaksi merubah untuk penjual. Jadi ada 5 hal yang perlu dicatat oleh si penjual. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita beralih ke akuntansi merubah untuk pembeli. Jadi apa saja sih sebenarnya yang harus dicatat oleh pembeli ketika terjadi transaksi akad merubah ya. Yang pertama yaitu adalah pencatatan pada saat penyerahan uang muka kepada penjual ya. Jadi yang tadi di awal disebutkan bahwa ada kalanya juga di sini pembeli itu memberikan uang muka atau DP atau urun kepada penjual sebelum barang yang dijual belikan itu diserahkan kepada pembeli. Nah, di sini otomatis dong si pembeli ketika menyerahkan uang muka harus mencatatnya ya. Nah, di sini biasanya dicatat adalah dicatat sebagai uang muka murabahah ya di sebelah debit karena ini sifatnya seperti piutang ya. Kemudian kreditnya adalah kas. Kita DP-nya misalkan 100.000, berarti nanti kas otomatis dong berkurang. Kas si pembeli berkurang karena kas itu berkurangnya sebelah kredit. Kasnya berkurang di kredit, kemudian debitnya adalah uang muka murabahah ya. Oke, kemudian yang kedua adalah pencatatan pada saat perolehan aset murabahah. Nah, ini jelas akan dicatat oleh si pembeli ketika misalkan aset murabahah yang dijual belikan dengan akad murabahah ini ya diterima ya. Itu nanti akan menjadi penambah bagi pembeli ya berupa aset murabahah, kemudian nanti bagi pengurang juga bagi si penjual. Nah, yang ketiga itu pencatatan diskon murabahah. Nah, tadi ya seperti disampaikan di slide sebelumnya, ketika misalkan diskon ini diberikan kepada penjual pada saat si barang tersebut sudah diserahkan kepada si pembeli gitu ya, sudah diakarkan dengan pembeli, tapi si supplier baru ngasih diskon. Nah, berarti ini diskon tersebut adalah milik pembeli. Makanya di sini harus dicatat juga oleh si pembeli. Oke, kemudian yang keempat adalah pencatatan pada saat pelunasan angsuran ya, atau pelunasan atau angsuran. Ini juga jelas ketika si pembeli melakukan transaksi pembayaran atau angsuran, di sini harus dicatat ya, karena nanti ini akan menjadi pencatatan yang paling penting gitu ya, apakah misalkan ini angsuran tersebut sudah lunas atau belum ya, sehingga nanti diperlukan pencatatan. Oke, kita sekarang beralih ke ilustrasi kasus akad murabahah yang dilakukan secara tunai ya. Jadi nanti disajikan ilustrasi kasusnya itu dilakukan secara tunai, dan juga yang kedua nanti akan dilakukan secara angsuran ya. Pertama secara tunai, berarti di sini si pembeli itu langsung memberikan uang ketika transaksi murabahah terjadi ya, sehingga di sini tidak ada utang piutang ya. Nah, contohnya pertama misalkan 1 Januari 2010 penjual membeli barang dari pemasok ya seharga 1 juta. Ini dari pemasok, berarti si penjual tersebut memperoleh barang untuk dijual kepada pembeli ya. Intinya dia nyetok dulu barang ya yang didapatkan dari pemasok itu supplier sebesar 1 juta. Kemudian barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli pada 1 Juni 2010 dengan akad murabahah pesanan mengikat gitu ya. Tapi di sini dilakukannya secara tunai. Nah, berarti di sini yang harus dilakukan pencatatan adalah di sini transaksi yang atas perolehan barang dari pemasok ini harus dicatat oleh si penjual ya. Nah, kita lihat di sisi kanan ya, jurnal untuk pembeli itu adalah kosong. Nah, kenapa? Ya karena transaksi penyediaan barang dari pemasok kepada penjual itu hanya dilakukan antara pemasok dengan penjual.
Nah, pembeli itu tidak tahu menahu ya, sehingga di sini untuk pembeli tidak ada jurnal. Oke. Ya, yang ada jurnal itu adalah hanya di sisi atau hanya di penjual saja. Karena di sini sangkut pautnya adalah pemasok dengan penjual. Oke ya, benar-benar bisa dipahami. Nah, gimana sih cara mencatatnya gitu ya? Cara mencatatnya langsung saja ketika misalkan si penjual membeli barang dari pemasok ya, otomatis dong si barang tersebut masuk kepada penjual ya. Secara logika, ketika misalkan ada barang yang masuk pada penjual, berarti di situ si penjual harus mengakuinya sebagai aset ya, akan bertambah asetnya ya. Kalau misalkan asetnya itu kita masukkan ya barang tersebut ke dalam aset merubah, karena ini untuk transaksi merubah gitu, maka nanti akan digunakan adalah aset merubah. Aset merubah ini akan bertambah di sebelah debit, oke, dan berkurang di sebelah kredit. Ya. Sehingga ketika misalkan si penjual menerima barang dari pemasok, otomatis aset merubahnya akan berada di sisi debit, ya, karena bertambah. Ya, sekali lagi aset merubah itu nama akunnya, kemudian di sini dia akan bertambah di sisi debit, sehingga ketika ada barang masuk, otomatis si penjual akan mencatatnya di sisi debit. Ya, sehingga di sini kita lihat jurnalnya adalah aset merubah di debit sebesar 1 juta. Nah, ini kan sudah tepat ya, karena di sini aset merubahnya masuk, otomatis si penjual menerima barang dan aset merubahnya bertambah. Ya. Nah, kemudian apa sih kreditnya? Nah, kreditnya adalah kas kalau seandainya si penjual ini membeli dari pemasok secara tunai. Tapi kalau misalkan dilakukan secara angsuran, secara tidak tunai gitu ya, si penjual membayarnya secara tidak tunai kepada pemasok, maka di sini akan muncul utang. Ini saya kasih garis kas atau utang. Ini adalah kondisional. Tidak berarti jurnalnya nama akunnya kas garis miring utang, tidak. Kalau terjadi dilakukannya secara tunai, berarti kas. Kalau misalkan si pembelian kepada pemasok tersebut dilakukan secara tidak tunai, itu utang. Jadi nanti saudara, ini jangan keliru, ini kas atau utang. Jadi kondisional, tergantung dari cara pembayarannya itu apa. Ya, nah sehingga di sini jurnalnya adalah aset merubah debitnya 1 juta dan kas atau utangnya sebelah kredit 1 juta. Karena ketika si pemasok membayar sejumlah uang karena ketika si penjual membayar sejumlah uang kepada pemasok, otomatis dong uang si penjual itu berkurang, ya. Nah, sehingga di sini kas itu akan dikredit. Kita ingat konsep dasar atau saldo normal kas itu adalah ketika berkurang pasti dikredit, ketika bertambah pasti di debit. Oke, itu satu jurnal untuk penjual ya, di mana transaksi tersebut berasal dari pembelian barang dari pemasok ya. Dan sekali lagi di sini jurnal untuk pembelinya tidak ada jurnal ya. Oke, kemudian di sini transaksi yang kedua, misalkan 1 Maret 2010 ya, terjadi penurunan nilai barang ya sebelum misalkan barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Nah, besarnya penurunan nilai tersebut misalkan 100.000. Nah, di sini kita lagi-lagi harus mencatat. Nah, namun ya di sini yang harus dicatat itu adalah hanya di sisi penjual. Kenapa di sisi penjual saja? Karena barang kan di sini masih tangan penjual. Oke, belum ada sangkut pautnya dengan pembeli, sehingga pembeli tidak usah repot-repot menjurnal. Oke. Nah, jurnalnya apa? Ketika misalkan terjadi penurunan nilai, maka di situ otomatis dong si penjual mengalami sedikit kerugian. Oke. Nah, kerugian tersebut diakuilah sebagai beban penurunan nilai. Jadi nanti akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penurunan nilai barang ya oleh penjual itu, nama akunnya adalah beban penurunan nilai. Nah, beban penurunan nilai ini ya, kita ingat konsep beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Sehingga kalau misalkan si beban penurunan nilai ini bertambah, kita tuliskan di sisi debit ya. Sebesar berapa sih sebenarnya
penurunan nilainya tersebut. Di sini kalau 100.000 berarti kita cantumkan beban penurunan nilainya sebanyak 100.000. Oke, itu ya. Itu untuk pengakuan bebannya di sebuah debat. Kemudian di sini karena misalkan barang yang menyusut tersebut otomatis kadarnya mengurangi barang awal gitu ya, sehingga di sini otomatis dong yang penurunan nilai tersebut akan menjadi pengurang dari aset murabahah yang awalnya didapatkan dari pemasok ya. Kan tadi misal 1 juta. Nah, ketika misalkan terjadi penurunan nilai, maka otomatis dong nanti sebenarnya nilai aset murabahahnya itu tidak lagi 1 juta, tapi harus dikurangi dengan 100.000, berarti 900.000. Makanya di sini ketika terjadi penurunan nilai, ya, itu si aset murabahahnya akan berkurang, nilainya akan berkurang gitu ya. Misalkan sebesar 100.000, sehingga di sini aset murabahahnya di sebelah kredit, ya. Kita ingat yang namanya saldo normal aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit, sehingga ketika berkurang maka otomatis aset murabahahnya di kredit. Oke, gitu ya. Nah, misalkan kalau misalkan penurunan nilai ini, misalkan contohnya seperti ketika misalkan si penjual membeli beras dari pemasok untuk dijual kembali. Nah, ketika misalkan si beras tersebut banyak yang berceceran lah ibaratnya gitu ya, banyak yang berceceran di tengah jalan misalkan ya, yang bocor. Nah, otomatis dong nanti ketika si penjual mau menyerahkan kepada pembeli kan tidak utuh ya. Nah, itu makanya di sini si asetnya itu akan berkurang karena tadi terjadi penurunan nilai. Sehingga di sini jurnalnya ketika misalnya terjadi penurunan nilai, otomatis beban penurunan nilainya di debit ya, kita catat sebagai beban penurunan nilai, kemudian kreditnya adalah aset murabahah itu sendiri ya, sebesar nilai penurunannya berapa. Oke, itu ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut, masih ilustrasi kasus akad murabahah yang dilakukan secara tunai ya. Kalau tadi misalkan sudah dilakukan pembelian barang di pemasok, kemudian ada terjadi penurunan nilai. Nah, sekarang misalkan tanggal 1 Juni 2010 penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan harga jual sebesar 1.500.000 ya. Ini masih nyambung ya soalnya dengan yang tadi. Jadi kita ingat bahwa si penjual membeli dari pemasok itu harganya 1 juta. Oke, 1 juta. Namun di sini si penjual menjual barang tersebut kepada si pembeli dengan harga 1.500.000 ya. Berarti kita ini bisa melihat nih, oh ada margin ya, sebenarnya ada margin sisanya berapa. Nah, di sini kita lihat dulu gitu ya, sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli tadi di jurnal yang kedua, yaitu ada terjadi penurunan nilai sebesar 100.000, sehingga sebenarnya barang yang atau harga atau nilai aset murabahahnya itu sebenarnya tidak lagi 1 juta ya, tetapi menjadi 900.000 karena ada penurunan nilai 100.000. Nah, di sini kalau misalkan di sini kan si penjual itu menyerahkan barangnya atau melakukan akad murabahahnya secara tunai ya, berarti otomatis dong ya di sini harus dicatat oleh si penjual maupun si pembeli. Nah, bagaimana pencatatan untuk penjual? Nah, penjual ketika menyerahkan barang kepada si pembeli ya atas transaksi murabahah ini, otomatis dong ya dia mendapatkan uang dari si pembeli ya, karena dilakukan secara tunai. Uangnya berarti masuk ke kas penjual ya. Kita ingat konsep dasar kas atau saldo normal kas akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Maka ketika si pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual, otomatis si penjual akan mencatatnya dengan akun kas di sisi debit ya, akun kasnya bertambah di debit sebesar harga jualnya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 1.500.000. Oke, kita catat sebagai penerimaan atau sebagai kas ya di debit 1.500.000. Kemudian tadi ya ketika si pembeli memberikan uang, berarti si penjual menerima kas.
Nah, di sisi lain si penjual juga pasti mengeluarkan asetnya, ya, menyerahkan asetnya kepada si pembeli. Nah, ketika menyerahkan asetnya kepada pembeli, otomatis ya kita ingat lagi konsep dasar aset atau saldo normal aset akan berkurang di sisi kredit. Maka ketika si penjual menyerahkan barang kepada pembeli, otomatis aset merubahnya akan berada di sisi kredit, ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar harga pokoknya. Ingat, ini sebesar harga pokoknya. Tadi karena ada sebelumnya terjadi penurunan nilai, maka aset merubahnya itu atau harga pokoknya itu menjadi 900.000. Dan ini kita catat di akun aset merubah di sebelah kredit. Gitu ya. Nah, satu lagi di sini harus ada pengakuan, ya, pengakuan keuntungan, karena kan harga pokoknya 900.000, kemudian dijualnya 1.500.000, sehingga ada marginnya sebesar 600.000. Nah, di sini bagi si penjual, si margin ini boleh dianggap sebagai pendapatan karena di sini dilakukan secara tunai, ya. Nah, akan dicatat ke dalam akun pendapatan margin murabah, ya. Sekali lagi, selisih antara harga jual dengan harga pokok itu akan dicatat oleh penjual, ya, ketika penjualannya dilakukan secara tunai ke dalam akun pendapatan margin murabah. Jadi sebenarnya akun-akunnya sudah baku sebenarnya. Nah, berapa sebesar selisihnya? Selisihnya ada 600.000. Nah, kenapa di kredit? Kita ingat konsep dasar atau saldo normal pendapatan, dia pasti akan bertambah di sisi kredit. Oke, maka di sini pendapatan margin merubahnya di sebelah kredit. Kita lihat di sini kasnya 1.500, kemudian kreditnya pendapatan margin merubah dan aset merubah ini sama-sama 1.500.000. Oke, berarti di sini sudah balance-nya sudah benar. Oke, itu untuk penjual. Kemudian untuk pembeli, di sini juga perlu ada pencatatan karena pasti si pembeli itu menyerahkan sejumlah uang, kemudian dia menerima barang, ya. Menyerahkan sejumlah uang, kemudian dia menerima barang. Nah, untuk penyerahan uang tersebut, maka otomatis si pembeli akan mencatatnya sebagai kas, ya, berkurang di sebelah kredit karena dia mengeluarkan uang kepada si penjual. Kasnya berkurang di kredit, maka kita catat kasnya, kas di kredit sebesar 1.500.000, sebesar harga jualnya, sebesar harga belinya. Maaf. Nah, kemudian si pembeli kan menerima barang. Nah, otomatis dong si aset pembeli tersebut bertambah. Maka aset merubah, akun aset merubah ini akan bertambah di debit sebesar 1.500.000. Ya, seperti itu. Kemudian selain tadi ya, ini sebenarnya transaksi jurnal untuk transaksi penyerahan barang. Tadi yaitu dilakukan di penjual maupun di pembeli. Nah, sekarang misalkan ketika ada diskon. Nah, diskon ini misalkan diberikan oleh pemasok kepada penjual, ya, sebesar 200.000. Dan diskon tersebut merupakan hak penjual. Misalkan sudah di awal akad tuh misalkan ketika si penjual membeli barang dari pemasok, itu sudah ada akad dari pemasok bahwa ini adalah ketika saya berikan diskon, ini diskonnya untuk si penjual. Maka di sini ketika misalkan diskon tersebut dilakukan secara tunai, ya, diberikan secara tunai oleh si pemasok, maka otomatis akan menjadi kas masuk, ya, bagi si penjual. Sehingga di sini penjual akan mencatatnya sebagai kas, ya, di sisi debit karena menerima uang. Kemudian akan mengakui diskon tersebut sebagai pendapatan murabah, ya. Nah, akan mengakui sebagai pendapatan murabah karena di sini sudah jelas diskon tersebut diterima, sehingga kasnya bertambah 200.000, kemudian pendapatan murabahnya juga bertambah sebesar 200.000. Nah, di sini di sisi pembeli tidak usah ada jurnal. Kenapa? Karena ini urusannya antara pemasok dengan penjual. Kecuali kalau seandainya misal si diskon tersebut adalah milik atau hak pembeli, maka di sini jurnal untuk penjualnya itu biasanya nggak usah ada, gitu ya, langsung ke pembeli. Oke, itu ya diantaranya ilustrasi kasus akad murabah yang dilakukan secara tunai, ya. Jadi pertama dari pengadaan barang penjualan pemasok, kemudian ketika ada transaksi penurunan nilai barang, kemudian misalnya ketika
si penjual menyerahkan barang kepada pembeli atau ketika akan merubah itu terjadi. Kemudian yang keempat, ketika misalkan ada diskon. Ini sebenarnya kondisional, tergantung. Ketika misalkan diskonnya tidak ada, maka saudara nanti cukup tidak usah ada transaksi diskon gitu ya, seperti ini, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ilustrasi kasus akad murabahah yang dilakukan secara tidak tunai atau dilakukan secara angsuran ya. Nah, misalkan pertama nih, tanggal 1 Januari 2015 ya, penjual membeli barang untuk dijual kembali dari pemasok seharga 2 juta ya. Di sini penjual membeli barang untuk dijual kembali dari pemasok. Maka otomatis di sini yang dicatat itu adalah di sisi penjualnya. Sedangkan di sisi pembeli ini tidak usah ada jurnal, karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini urusannya hanya pemasok dengan penjual saja ya. Ketika misalnya penjual tersebut menerima barang dari pemasok, otomatis asetnya bertambah dong, asetnya bertambah ke gudang, berarti kita catat sebagai aset murabahah. Aset murabahahnya bertambah di debit ya, kita tulis di debit sebesar 2 juta. Kemudian kalau misalnya dilakukan secara tunai, maka kasnya berkurang ya sebesar 2 juta. Atau kalau misalkan ngutang tidak secara tunai, maka utangnya bertambah sebesar 2 juta ya. Oke, seperti itu. Ini yang seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Kemudian misalkan tanggal 1 Februari 2015 ya, si penjual itu menjual kembali barang yang telah dibeli dari pemasok tersebut ya dengan harga 2.500.000 ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, oh ini berarti ada keuntungan, ada margin. Marginnya misalkan kita lihat adalah 500.000 ya. Nah, namun misalkan si penjual ini ada kesepakatan dengan pembeli, si pembeli itu akan membayar secara angsuran selama 2 kali angsuran ya. Nah, maka di sini kita harus mencatatnya menjadi transaksi murabahah yang dilakukan secara tidak tunai atau tangguh. Nah, bagaimana pencatatannya gitu ya? Otomatis ketika misalkan si barang yang diperjualbelikan tersebut dijual kepada si pembeli ya, ini harus dicatat oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Nah, di sini kalau misalkan bagi penjual, ketika barang tersebut dijual kepada pemasok, otomatis ya si penjual tidak menerima uang ya, karena dilakukan secara tidak tunai. Tapi di sini si penjual akan mengakui sebagai piutang ya, karena di situ si penjual sudah melakukan akad murabahah dengan si pembeli, namun pembeli belum bayar, maka si penjual punya piutang. Oke ya, kita ingat konsep piutang itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ketika si penjual memiliki piutang murabahah di pembeli, otomatis piutang murabahahnya, akun piutang murabahahnya akan berada di sisi debit ya, akan berada di sisi debit. Sebesar apa? Sebesar harga jualnya ya, ingat sebesar harga jualnya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya si penjual mengakui sebagai piutang, kemudian barang yang diperjualbelikan tersebut akan pindah tangan ya kepada pembeli. Nah, atas perpindahan tangan tersebut gitu, atas penyerahan barang tersebut, maka si penjual akan mengakuinya atau akan mencatatnya di sebelah kredit berupa aset murabahah, karena asetnya berkurang ya. Asetnya berkurang berarti kalau aset berkurang itu di sebelah kredit ya. Aset berkurang sebelah kredit sebesar harga pokoknya. Kenapa sebesar harga pokok? Ya karena yang dicatat oleh penjual itu adalah harga pokoknya gitu ya, sehingga di sini aset murabahahnya dicatat sebesar harga pokok di sebelah kredit. Sehingga di sini kita lihat jurnalnya adalah aset murabahah sebesar 2 juta itu berada di sisi kredit karena si penjual menyerahkan barang kepada si pembeli ya, otomatis barangnya berkurang di gudang gitu. Nah, kemudian ada selisih nih. Nah, selisihnya apa? Selisihnya adalah margin murabahah. Nah, ingat seperti yang tadi saya sampaikan, ketika murabahah dilakukan secara tidak tunai, si penjual tidak boleh mengakui langsung sebagai pendapatan margin, tapi ini harus diakui dulu sebagai margin murabahah tangguhan. Oke, sebesar selisihnya, sebesar marginnya.
Sebenarnya sama aja sebenarnya margin, cuman ini pengakuannya beda gitu ya. Margin merubah tangguhan. Nah, margin merubah tangguhan ini berada di sisi kredit. Nama akunnya margin merubah tangguhan ya, dan ini bertambah di sebelah kredit sehingga nanti akan balance. Utang merubahnya 2.500.000, aset merubahnya 2 juta, kemudian margin merubah tangguhannya 500.000. Ya. Nah, ini saya kasih catatan, keuntungan tangguhan akan diamortisasi sepanjang akad. Jadi yang saya kasih tanda warna merah ini nanti akan diamortisasi sepanjang masa akad. Diamortisasi itu akan disusutkan lah ya, akan nanti ini kan kredit nih, margin merubah tangguhan ini kan di kredit. Nanti setiap terjadi angsuran, terjadi pembayaran, itu si margin merubah ini akan didebet sehingga nanti 0 gitu. Saldonya 0. Margin merubah ini akan didebet, kemudian nanti diganti ya, kreditnya adalah dengan pendapatan margin merubah. Gitu. Nah, di sini nanti kita lihat ya di ilustrasi selanjutnya. Jadi kelihatan gitu kalau misalkan si margin tersebut sudah benar-benar diterima oleh si penjual, maka baru diakui sebagai pendapatan. Tapi ketika belum, masih di pembeli, masih dalam bentuk piutang ya, si margin itu belum diterima, itu baru diakui sebagai margin merubah tangguhan, belum diakui sebagai pendapatan ya. Nanti mungkin jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Oke, itu adalah jurnal untuk penjual dari transaksi merubah yang dilakukan secara tidak tunai. Nah, sekarang bagaimana transaksi atau bagaimana pencatatan jurnal yang dilakukan oleh pembeli? Ya. Nah, di sini ketika misalnya si pembeli itu menerima barang dari penjual, ya, otomatis dong aset merubahnya bertambah. Ya, aset merubah bertambah. Ingat konsep aset, ketika bertambah pasti didebet dan berkurang di kredit. Maka ketika misalkan ada barang masuk dari penjual, otomatis dong kita harus mencatat aset merubah ini di sisi debit. Ya. Sebesar apa? Sebesar harga pokoknya. Ya. Sebesar harga pokoknya. Oke. Kemudian nanti kita kan pasti punya utang tuh, ya, pasti penjual, karena kita tidak melakukan pembayaran secara tunai. Nah, atas utang tersebut, maka kita langsung tulis atau kita catat ya di sisi kredit utang murabahah. Jadi nama akunnya utang murabahah di sisi kredit. Kenapa utang murabahah di kredit? Ya jelas, ketika utang bertambah, ingat konsep utang, ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit ya. Maka di sini otomatis ketika si pembeli memiliki utang kepada penjual, si utangnya akan muncul di kredit sebesar harga jualnya berapa, ya, seperti itu. Sebesar harga jualnya. Nah, kemudian ada selisih dong, ada selisih nih 500.000. Nah, iya, selisih tersebut adalah merupakan margin kan. Nah, kalau bagi pembeli, margin atau kelebihan dari harga jual dengan harga beli yang dilakukan dari transaksi murabahah ini dianggap sebagai beban murabahah tangguhan. Ya, beban murabahah tangguhan. Ingat konsep beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, makanya di sini disajikan beban murabahah tangguhannya sebesar 500.000, sebesar selisihnya berada di sisi debit. Sehingga kita lihat sini balance ya antara si debit dan sisi kredit. Oke, seperti itu. Nah, dan lagi-lagi nih saya kasih keterangan juga, beban merubah tangguhan akan diamortisasi sepanjang akad. Jadi nanti juga ini akan habis yang namanya akun beban ini, yang namanya akun ini nanti akan habis ketika misalkan terjadi pembayaran atau angsuran. Oke, ya seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan masih di kasus akan merubah tidak tunai. Ini nyambung ya, nyambung dengan yang tadi sebenarnya. Tadi kan sudah dilakukan penyerahan barang atau terjadi akad merubah yang dilakukan secara tidak tunai ya di antara penjual dan pembeli. Kemudian kita sudah mencatatnya. Nah, sekarang misalkan tadi kan ingat ya dilakukan pembayarannya itu secara angsuran dengan 2 kali angsuran. Nah, misalkan 1 Maret 2015 itu terjadi pembayaran angsuran pertama ya. Jadi pembayaran angsuran pertama sebesar 1.250.000. Karena tadi ingat harga jualnya adalah 2.500.000. Ketika dibagi 2 berarti 1 kali angsurannya adalah sebesar 1.250.000 ya. Penjual harus menerima dari pembeli sebesar 1.250.000. Oke. Nah,
kita lihat pertama jurnal yang dilakukan untuk mencatat pembayaran angsuran ini sangat penting ya, itu dicatat oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, ini harus ya. Nah pertama ketika si penjual ini dilakukan dua jurnal ya, harus dilakukan dengan dua jurnal. Pertama jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran angsuran ya. Nah ketika si penjual menerima angsuran berupa uang dari si pembeli gitu ya sebesar 1.250.000 atas pelunasan atas pembayaran angsuran transaksi murabahah, itu berarti untuk penjual akan menjadi penambah atau akan menjadi kas ya, akan menjadi penambah berupa kas. Nah ingat kas bertambah di debit, kas bertambah di debit, sehingga kita otomatis akan mencatat untuk penjual ini kasnya sebelah debit itu sebesar 1.250.000 sesuai dengan yang diterima oleh si penjual. Oke gitu ya, kas kan bertambah di debit gampangnya. Nah kemudian kas ini diberikan atas apa gitu kan ya, nggak mungkin ya kalau jurnal itu hanya kas doang, tidak, tapi harus ada sisi kreditnya. Nah kas ini diberikan atas pembayaran sebagian angsuran, sebagian utang dari pembeli gitu ya. Nah maka di sini harus muncul piutang murabahah. Tadi kan di awal transaksi ya itu ada piutang murabahah sebesar 2.500.000. Nah, otomatis ketika si pembeli membayar angsuran ya, si penjual harus mengurangkan piutang murabahahnya itu di sisi kredit ya. Ingat konsep piutang, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, makanya ketika si piutang murabahah dari penjual ini berkurang karena si pembeli melakukan pembayaran, otomatis dong si piutang murabahahnya berkurang di sisi kredit ya. Maka langsung kita catat kreditnya adalah piutang murabahah sebesar 1.250.000. Nah gitu ya, teman-teman bisa dipahami saudara. Kan kasnya bertambah, kas dari penjual menerima kas, menerima uang itu untuk apa? Atas pembayaran utang. Otomatis dong si penjual langsung mengurangkan piutangnya. Nah, namun di sini bagi si pembeli, ya, saya loncat dulu ke yang pembeli. Itu ketika si pembeli membayar sejumlah uang atas pembayaran angsuran pertamanya, otomatis dong si pembeli itu akan mencatat ya kasnya itu di kredit karena dia uangnya berkurang. Nah, kasnya berkurang di kredit. Maka kita catat kasnya kredit sebesar pembayarannya sebesar 1.250.000. Nah, kas ini dibayarkan atas apa sih? Otomatis dong ini atas utang murabahah ya. Maka di sini utang murabahahnya, nama akunnya utang murabahah akan berkurang. Oke, akan berkurang karena tadi dibayar oleh uang. Ingat konsep utang berkurang di debit, bertambah di kredit. Maka otomatis ketika si pembeli melakukan pembayaran kepada si penjual, maka di sini utangnya harus muncul di debit. Oke, utangnya harus muncul di debit sebesar 1.250.000. Seperti itu. Ya, nah, sehingga di sini untuk bagi sisi penjual kas menjadi penerimaan kas, sedangkan bagi sisi pembeli itu menjadi pengeluaran kas atas transaksi pembayaran angsuran ini. Gitu ya, benar-benar bisa dipahami saudara nih. Kemudian yang kedua di sini harus ada juga jurnal. Ini saya masih di kolom yang pertama ya. Yang tadi kan transaksi untuk pengakuan atau pencatatan pembayaran utangnya. Nah yang di bawahnya nih margin murabahah tangguhan dan pendapatan margin murabahah itu adalah jurnal untuk mengamortisasi pengakuan margin. Ya, tadi kan di awal tuh sudah ada margin murabahah tangguhannya 100.000 ya, karena di sini untuk mengakui margin di kredit maaf ya. Nah di sini kita tinggal balikkan saja. Jadi tadi amortisasi itu dibalikkan. Margin murabahah tangguhan yang awalnya tadi di sebelah kredit kita balikan jadi di debit gitu ya. Kemudian di kreditnya adalah diganti dengan akun pendapatan margin murabahah. Sebesar berapa? Sebesar margin yang benar-benar diterima. Nah, di sini kan margin itu kan tadi 500.000 ya. Ya, marginnya kan 500.000 tuh. Karena harga jualnya 1.500.000, harga pokoknya 1 juta. Nah, berarti marginnya 500.000.
Nah, kemudian di sini kan pembayaran pertama itu 1.250.000, berarti marginnya hanya 250.000 dong yang diterima gitu ya. Jadi tidak semuanya margin langsung diterima. Maka di sini kita boleh mengakui margin merubah itu ya sebesar sebagian atau sebesar yang kita terima. Kalau di sini berarti 250.000. Sehingga di sini pendapatan margin merubahnya sudah bisa diakui gitu ya, karena bukan lagi menjadi margin merubah tangguhan. Intinya kalau jurnal yang kedua ini ya, ini tinggal dibalik saja, sebenarnya tinggal dibalikkan saja dari jurnal sebelumnya gitu, untuk mengakui pendapatan margin merubahnya sudah diterima gitu ya. Oke, kemudian bagi pembeli di sini otomatis dong tadi kan di slide awal itu pengakuan margin ini untuk pembeli namanya adalah beban merubah tangguhan ya. Nah, kita sama di amortisasi, yang tadi kan awalnya beban merubah tangguhan ini di sebelah debit ya. Kita balikan beban merubah tangguhan jadi di sebelah kredit, kemudian debitnya adalah beban merubah sebesar 250.000. 250.000 dari mana? Ya dari 500.000 itu margin keseluruhan, kemudian dibagi dua karena di sini si pembeli pada tanggal 1 Maret itu baru bayar 1 kali, sehingga otomatis marginnya baru setengahnya, baru 250.000 ya. Nah, di sini bisa diketahui bahwa ketika beban merubahannya di debit, kemudian beban merubah tangguhannya di kredit, otomatis di sini si pembeli itu sudah bisa mengakui bahwa margin itu sudah dianggap sebagai beban merubah. Oke, gitu ya. Jadi ini sebenarnya judulnya sudah baku sih seperti ini. Nanti saudara tinggal mengingat aja akun-akun yang digunakannya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, ini 1 April 2015 ini adalah angsuran kedua. Angsuran keduanya seperti ini, sebenarnya judulnya hampir sama, bahkan sama. Misalnya sama semuanya. Ini sebesar 1.250.000 karena ini PET ya, pembayarannya sama. Nah, nanti jurnalnya juga sama seperti ini, seperti yang tadi tanggal 1 Maret ya. Sehingga kalau misalnya kita nanti lihat ya, ketika kita nanti lihat sebenarnya saldo piutang merubah si penjualnya itu pasti di sisi kredit kalau kita jumlahkan di sini pas ya 2.500.000. Sehingga nanti akan nihil. Piutang merubah yang di awal tuh kan diakui 2.500.000 ya. 2.500.000. Kemudian di sini kita kalau ditambahkan di kreditnya adalah sama ya 2.500.000, sehingga piutangnya habis, otomatis si penjual atau si pembeli itu tidak punya lagi utang kepada penjual, dengan kata lain sudah lunas. Ketika 2 kali angsuran ini dilakukan, maka si penjual tidak punya lagi piutang di pembeli, baik itu pun si pembeli tidak punya utang di penjual. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya seandainya saudara diminta misalnya untuk ada kasus yang memang transaksi merubahnya itu dilakukan secara angsuran dengan misalkan ya 4 kali angsuran atau 5 kali angsuran, maka setiap pembayaran angsuran itu seperti ini jurnalnya, tapi nanti saudara pembayaran angsuran ke-1, ke-2, ke-3 jurnalnya harus ditulis meskipun bunyinya sama, tapi harus ditulis ya. Oke, itu diantara ilustrasi akan merubah yang dilakukan secara tidak tunai, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak mungkin saudara silakan boleh bertanya langsung ke saya atau juga nanti saudara berulang-ulang ya. Oke, sekarang silahkan saudara ya kerjakan latihan di bawah ini gitu ya. Ini terkait dengan soal akuntansi merubah yang seperti tadi saya contohkan di atas ya. Di sini dilakukan oleh Alicia kepada BPR Syariah ya, dan di sini dilakukan saya minta nanti saudara mencatat jurnal ini untuk kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Kemudian nanti di sini juga nanti saya minta juga saudara untuk melakukan pencatatan jika misalkan dilakukan secara tunai, kemudian bagaimana jurnal jika misalkan dilakukan secara tangguh dengan 4 kali angsuran. Jadi nanti saudara buat seperti contoh ya, nanti kalau ada 4 kali angsuran maka saudara itu harus mencatatnya sebanyak 4 kali angsurannya meskipun itu sama. Oke, silahkan saudara catat dulu soalnya ya.